difabel itu mengalami akses informasi yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Ini yang menyebabkan mereka membutuhkan informasi yang khusus. Nah, di situ kami juga memikirkan bagaimana perekonomian mereka. Masker biasa yang sudah kita gunakan hari ini kan tertutup, jadi mereka tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, gitu. Tidak bisa melihat mimik wajah dan gerak bibir. Itu sangat menyulitkan buat teman-teman tuli kita. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang peduli kepada mereka? Perkenalkan, nama saya Aryono Setiawan. Saya owner dari Batik Wistara. Sudah berjalan hampir kurang lebih 10 tahun. Saya Ken Kerta, pendiri Lingkar Sosial Indonesia. Pemberdayaan ekonomi dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas. Berawal dari saya tergabung sama teman-teman saya di Quran Indonesia Project, tapi 2 tahun terakhir kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman tuli. Jadi setelah project bareng sama teman-teman tuli selesai, akhirnya saya memutuskan untuk bikin single solo perdana saya tentang bahasa isyarat. Dulu ketika saya masih muda, itu saya juga berguru spiritual dan juga berguru bela diri kepada difabel. Jadi guru saya itu ada yang buta, ada yang polio kaki 1. Nah, tapi saya tidak tahu kalau mereka adalah penyandang disabilitas. Saya tahunya setelah mendirikan Lingkar Sosial dan mulai fokus belajar tentang masalah lingkungan hidup, masalah sosial dan sebagainya, barulah kami tahu bahwa itu adalah penyandang disabilitas yang memang secara kewarganegaraan itu terlanggar hak-haknya atau mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik. Teman-teman tuli kita juga banyak sekali yang bekerja seperti teman-teman dengar lainnya. Mereka punya usaha, perusahaan yang tempat mereka bekerja juga akhirnya beberapa ada yang tutup. Saya pikir ini proyek yang benar-benar personal buat saya. Jadi saya pikir harus melakukan lebih. Akhirnya saya coba menghubungi teman-teman tuli dan menghubungi juru bahasa isyarat. Saya tanya isu apa sih yang saat ini lagi dibutuhkan oleh teman-teman tuli. Muncullah si masker transparan ini. Mereka bercerita bahwa masker transparan ini dibutuhkan, Van. Teman-teman difabel itu mengalami akses informasi yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Ini yang menyebabkan mereka membutuhkan informasi yang khusus. Bagaimana ketika teman-teman tuli di awal pandemi itu kami datangnya nggak mau, ngambil garapan juga nggak mau, gitu. Karena saking takutnya. Nah, di situ kami juga memikirkan bagaimana perekonomian mereka. Masker biasa yang sudah kita gunakan hari ini kan tertutup, jadi mereka tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, gitu. Tidak bisa melihat mimik wajah dan gerak bibir. Itu sangat menyulitkan buat teman-teman tuli kita. Bahasa isyarat itu tidak hanya berbicara tentang gerak tangan dan segala macam. Makanya dengan adanya masker transparan, akhirnya jadi makna yang disampaikan melalui bahasa isyarat itu tersampaikan dengan baik. Teman-teman tuli, bahkan tenaga medis yang menangani teman-teman tuli, itu butuh sekali masker transparan. Makanya saya pengen kalau yang menjahit masker transparan pun itu harus teman tuli, biar mereka bisa dapat juga penghasilan dari jasanya mereka membuat masker transparan, dan kebutuhan masker transparannya juga mereka lebih tahu kan, gitu. Di awal pandemi itu adalah vakum 1 hingga 2 minggu. Jadi bukan hanya menurun omset, tapi memang benar-benar tidak ada pemasukan, gitu ya. Nah, akhirnya di situ kami dituntut untuk melakukan inovasi secepatnya, yaitu adalah kita memproduksi masker dan baju hazmat ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Di dalam pandemi ini juga memaksa teman-teman untuk lebih kreatif, misalnya munculnya produk kopi. Mereka berpikir mungkin kopi inilah yang bisa tetap ditawarkan ke masyarakat.
Kita mendatangkan pelatih yang expert di bidang batik untuk mengajarkan adik-adik ini. Selama ini kan kita konsen pembuatan seragam, baju-baju batik. Nah, di masa pandemi ini kita istilahnya berubah haluan. Kita membuat masker. Jadi apa yang dibutuhkan kita harus adaptif gitu. Kenapa virus dijadikan motif corona? Tapi buat kita itu motif yang bisa menjadikan sebuah karya yang itu bisa intinya indah untuk dilihat. Kita modif, kita desain agar itu tidak menimbulkan suatu hal yang negatif. Sisi positif bekerja di Emas Difabel ini adalah teman-teman difabel ini benar-benar menempatkan diri sebagai wirausahawan yang mereka bisa secara bebas menentukan ongkos produksi, terus harga dan sebagainya. Kurang lebih udah sekitar 3.000-an masker transparan yang saya sudah sebarkan ke daerah-daerah tadi. Jadi total dari uang donasi teman-teman dari masyarakat, saya sisihkan untuk satu penjahit itu sudah mencangkup harga si maskernya dan juga jasanya. Dan hasil jahitan mereka yang berbentuk masker transparan juga untuk mereka juga gitu. Saya tidak merasa bahwa apa yang saya lakukan ini besar. Mungkin akan besar kalau seandainya ada pihak-pihak lain yang juga ikutan terlibat, siapapun itu. Karena menurut saya untuk berbuat baik dengan seseorang kan memang kewajiban setiap manusia gitu. Adik-adik yang berkebutuhan khusus, mereka juga punya talenta, mereka punya masa depan yang itu harus kita dukung, kita support. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang peduli kepada mereka? Mereka juga sama seperti kita.